Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat segala kenikmatan, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidup dan kenikmatan sehat, sehingga kita semua malam ini bisa berkumpul di Masjid As-Safa untuk melakukan pengajian bulanan dan sebuah acara Walimatus Safar, melepas kepergian saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah haji. Marilah juga kita sampaikan salam beriring selawat ke junjungan alam Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, yang berkat bimbingan beliau kita bisa seperti saat ini menjadi seorang mukmin, mukminat, muslim, muslimat yang insya Allah selalu diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Beliau diberi kesehatan, diberi kemudahan, kelancaran, dan insya Allah pada saatnya nanti pulang bisa membawa haji mabrur. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Bapak RT kita, Bapak Samsul Nur Abidin bin Agus Muthalib beserta Ibu Maya Damayanti binti Ganti Hartono. Yang ketiga, jamaah kita Bapak Mudiono bin Muhsin beserta dengan Ibu Tri Cahyani binti Mas Duki dan putra beliau Arya Ilham Maulana bin Mudiono. Alhamdulillah 5 orang tahun ini insyaallah bisa berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh salam baru jalan doang, yang di luar belum nyambung. Jangan semua naik gojek. Alhamdulillah naik gojek sampai ke sini juga. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jamaah Masjid As-Safa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para hujjaz dan jamaah As-Safa yang akan berangkat haji, Pak Samsul dan Ibu serta Pak Mudiono dan serta Ibu dan anaknya Mas Arya Ilham. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hariban junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita hadir di tempat ini
diingatkan oleh Allah seperti biasa pengajian bulanan dengan tema khusus Walimatus Safar. Saya membawakan satu kalimat saya sendiri, sebenarnya nanti kaitannya kemana-mana. Haji itu adalah kerinduan kita kepada Rasul dan peta singkat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu apa yang dirahmati Allah, kemarin kita disematkan takwa saat kita telah menyelesaikan rangkaian Ramadan. La'allakum tattaqun. Kata Allah, Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ada kalimat terakhir yang disampaikan oleh Allah. Allah tahu amal baik yang dikerjakan oleh kita. Kata Allah, wa tazawwadu, dan berbekallah bittaqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Berbekallah untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita ini, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Bertakwalah kamu, wahai orang yang berakal sehat. Ini ayat menjelaskan tentang kita semua bahwa setelah kita disematkan takwa, hidup kita tidak berhenti, berlanjut. Dzulhijjah yang memiliki jalan menuju Allah. Inilah pungkasnya dari perjalanan hidup kita, putaran waktu 12 bulan. Akhirnya adalah Dzulhijjah. 2 tahun, 3 tahun yang silam kita tidak haji. Yang dari tanah air, yang di sana tetap haji tiap tahunnya. Haji adalah putaran waktu puncaknya, bulan ke-12. Kata Allah, tazawwadu, berbekallah kamu sekalian untuk menuju haji. Haji itu bahasa Arab, artinya menuju Allah. Berbekallah kalian semua untuk menuju Allah dengan modal takwa yang telah diberikan. Karena apa? Takwa itulah modal yang terbaik untuk kembali kepada Allah. Maka disematkan dalam setiap khutbah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dan yang paling baik takwa. Maka mudah-mudahan takwa kita terus dijaga oleh Allah dan kita makin meningkatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini pesta syukuran, kendurian, safar artinya perjalanan, umumnya haji. Dalam hadis hanya disunnahkan walimah itu nikah. Jadi kalau di undangan nikah, sunnah datang, penuhi kewajiban. Kalau enggak, sampaikan matur untuk izin. Kalau diundang, kenapa hukumnya sunnah? Diundang untuk walimah nikah. Sebenarnya diundangnya makan, bukan menyaksikan. Diundang makan untuk syukuran pernikahan. Namun karena ibadah-ibadah yang lain merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka tradisi ternyata ada yang saya dengarkan di Indonesia dan di Melayu pada khususnya dan Malaysia katanya. Itu menjelaskan walimatus safar. Namun ternyata di tempat lain pun demikian, hanya tidak seheboh kita yang kita lakukan. Oleh karenanya para ulama, inilah satu ibarat penjelasan karena haji adalah satu bentuk syukur kepada Allah, dipanggil. Allah itu manggil kita semua dengan 3 panggilan. Ada panggilan yang ringan, yang sedang, sama yang berat. Ibu mau dipanggil yang mana sama Allah? Ringan, sedang, sama berat. Apa panggilan Allah yang ringan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, buat saya sendiri memfatwakan,
kalau ada kumandang, sebenarnya bukan Ustadz Husin yang undang, bukan muazzin di as-sofa yang undang itu Allah. Kalau yang undangnya muazzin bisa aja disebut namanya Pak Jeffrey Zuhur. Coba nggak malu hati kalau kita nggak datang. Pak Pras Asar gitu kan, nggak malu hati. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang mengumandangkan itu? Sejatinya Allah yang manggil. Begitu kita dengar kumandang azan, labbaik Allah, aku penuhi panggilanmu. Ingat, apa panggilan yang sedang? Ya ini, haji dan umroh. Maka ada satu hal yang disampaikan Nabi, man mata walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Siapa yang mati belum berhaji, maka matinya disuruh milih, mau masuk pada golongan orang Yahudi atau orang Nasrani. Hadis inilah yang kemudian guru saya mengajarkan dari kecil. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun 5 bangunan, 5 pondasi. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima ini rukun Islam. Betul nggak Pak? Ibu, betul nggak? Anak kita hafal. Nanti saya tegaskan pada ayat yang lain. Hukum dasarnya adalah rukun. Namun Allah menggariskan walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji manusia dari Allah itu bagi yang mampu melakukan perjalanan. Jadi kalau kita, kenapa hadis ini muncul dari At-Tirmidzi? Siapa yang mati belum haji, dia mampu. Ternyata maksudnya apa? Dia nggak ada keinginan haji, maka digolongkan dia Yahudi Nasrani. Kenapa? Rukun Islam yang kelima haji. Walaupun belum tentu kita berangkat atau tidak. Maka Bapak Ibu sekalian, niatkan semuanya. Ajak keluarga, ya Allah, saya pengen ibadah haji. Amin ya Rabbal alamin. 1. Itulah haji adalah panggilan Allah. Ada orang yang sudah ngumpulin, berangkat, ngumpulin hartanya, ternyata banyak cerita karena dia investasikan di tempat lain, harusnya berangkat, gak jadi berangkat. Ada yang mau niatnya berangkat, sudah mau waktunya, umurnya gak ada. Ternyata hari ini kita niatkan, kemudian insya Allah tanggal 8, betul ya, sudah mulai berangkat ke asrama haji Depok, ke asrama Jawa Barat, Bekasi. Jadi saya juga sama di Bekasi, dan tanggal nginep semalaman. Nanti ada manasik singkat, bagi gelang macam-macam, berangkat besoknya lagi. Menyempurnakan haji dan umroh kita. Allah menggarisbawahi satu kalimat, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrohmu karena Allah. Karena haji adalah ibadah istimewa. Yang lain ibadah-ibadah istimewa juga. Namun haji punya perangkat 3. Selain niat yang kuat oleh ruhaninya, fisik yang sehat jasmaniahnya, ditambah bekal, yaitu dengan hartanya, ruhiyah, badaniyah, dan maliyah. 3 komponen itu harus ada. Namun yang dimaksud dengan niat ini wajib dalam hati kita. Badan sehat, iya. Nah, yang dimaksud maliyah bukan karena usaha kita sendiri. Bisa jadi hadiah dari orang tua, bisa jadi karena hasil gusuran tanah jalan tol, bisa jadi kemudian dapat warisan. Oleh karenanya kita sama-sama niatkan, mudah-mudahan kita sempurna. Yang calon haji saat ini niatnya semuanya lillahi ta'ala. Semua pengen, namun yang undangan yang sampai tahun ini di As-Sofa buat Pak Samsul sekeluarga dan Pak Mudiodo sekeluarga.
yang lain nunggu antriannya. Insya Allah. Kita melaksanakan ibadah haji, hanya beberapa hal yang harus dijaga. Dalam Quran, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Jangan berkata jorok, jangan berbuat maksiat, dan jangan bertengkar saat 5 hari itu. Hari Arafah, tanggal 10, 11, 12, 13. Bukan berarti setelah itu boleh marah-marahan. Maksiat, berbuat maksiat. Nanti pada gilirannya Pak Mudiono dan Pak Samsul insya Allah sudah mendapatkan manasik dari KBIH-nya. Alhamdulillah. Nah, saya akan memberikan kenang-kenangan singkat buat yang lain juga, apa yang dilakukan dalam haji. Mudah-mudahan nanti di sini ditelarkan di Asofa. Apa persiapan yang dilakukan ada perjalanannya ibadah haji. Jadi sempurnakan niatnya lillahi ta'ala. Hakikat ibadah haji itu bukan ucapan, tapi perbuatan. Kalau sholat itu kan qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Ada takbir, itu wajib, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah wajib diucapkan, minimal dengar telinga sendiri. Kemudian baca tahiyat sampai Allahumma sholli ala Muhammad, salawat sampai syahadat. Kemudian yang keempat baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, minimal itu. Yang kelima baca salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu harus kedengeran, minimal kuping sendiri. Jangan sampai at-tahiyat gak kedengeran. At-tahiyat itu adalah rukun qauliyah. Mungkin diingatkan yang lain. Allahu Akbar, kencang gak suaranya? Al-Fatihah kencang gak? Tahiyat itu harus kencang, minimal dengar sendiri. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatur ridha. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Taubat hajat, wudu membersihkan lahir batin agar niat kita tulus dijaga oleh Allah. Jangan sampai berubah dari rumah, di perjalanan, di sana, jangan sampai berubah. Karena nanti mutawif ustadz di sana akan mengingatkan terus. Sama dengan kita, boleh buat kita semua yang hadir, wudu membersihkan lahir dan batin. Taubat, taubat itu tabayatubu taubatan, agar hati kita selalu terikat dengan Allah. Ketika kita salah, Allah mengingatkan kita untuk istighfar. Ketika kita melakukan kebenaran, Allah anugerahkan ketenangan dalam jiwa kita. Itulah artinya dari sholat taubat. Yang ketiga, sholat hajat. Hajat itu merasa butuh kepada Allah. Pak Modiono, Pak Samsul, sekeluarga butuh dijaga sehatnya, dijaga ibadahnya, dan sampai pulang kembali sehat walafiat. Itu butuh kepada Allah. Kita juga sama butuh. Maka 3 macam sholat itu saya amalkan sampai hari ini. Nah, sunnahnya, karena kita ingin melakukan perjalanan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi agar diberkahi, guru saya kasih tahu, datangi masjid di dekat rumah kamu, Gofar. Makanya Pak Mudiono, Pak Samsu, setelah keluar rumah jangan langsung ke asrama. Sunnah ternyata minal masjid ilal masjid. Nabi ketika melakukan safar perjalanan, mau berperang, berniaga, silaturahim, itu apa? Dari rumah keluar ke Raudhah Masjid Nabi, sholat 2 rakaat, sholat safar, jalan, pulang, nggak langsung ke rumah, masjid lagi, kemudian masuk ke rumah. Nanti Pak Budira Pak Samsul dari rumah diarak, boleh dikatakan, kesini dulu, sholat tahiyatul masjid. Ya Allah, berangkatkan aku menuju Masjid Nabawi Masjidil Haram. Mudah-mudahan yang diinjak oleh Pak Budiono nanti di sini, di sana mendapatkan 1000 kebaikan, 1000 pahala daripada masjid yang lain ke seluruh Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram mendapatkan 100.000 kebaikan daripada masjid yang lain.
8 hari di Masjid Nabawi. Sempatkan untuk melakukan ibadah. Selama di Masjid Nabawi, selama di Masjidil Haram, tidak ada waktu yang istimewa. Karena semuanya istimewa. Mau pagi, siang, sore, malam, kapan saja istimewa. Baik di hotel, di masjid. Terlebih di Masjid Nabawi, terlebih dalam Masjidil Haram. Maka begitu di sana, saya ajak. Begitu di Masjid Nabawi, banyak-banyak mengamalkan amalan sunnah. Adab di Masjid Nabawi. Kata Nabi, man hajja fazar qabri ba'da wafati kaman zaroni fi hayati. Siapa yang berhaji kemudian ziarah mengunjungi kuburku setelah aku nggak ada, maka sama dengan menemuiku saat aku masih hidup. Jadi kalau ibu bapak umroh pun demikian. Kalau kita kangen dengan Nabi, banyak kita sholawat di sini, di sana, berkunjung saat di kuburnya, sama dengan kita bertemu dengan Nabi. Nah, saya diajarkan guru saya satu, banyak-banyak baca sholawat. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Atas apa yang kita alami di sana, enak dan tidak enak, itulah datangnya dari Allah. Maka apapun diam. Artinya apa? Syukuri saja, nikmati saja, terima saja. Salah satunya itulah yang harus dijaga, niat. Pikiran kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, nggak boleh bangga, nggak boleh wah saya kan kuat. Kalau pagi saya sepedaan, setiap minggu saya berapa kilo, gitu kan? Jogging, olahraga, belum tentu sampai di sana. Jamaah saya 2006 itu orang gagah. Ternyata apa? Dia itu gagahnya karena di pasar dia tukang angkut barang. Oh, dia merasa kuat. Ternyata di Madinah tepar 2 hari. Ada lagi orang yang kemudian merasa ternyata dia saya nggak tahu istilahnya apa, babinsa atau polisinya, tapi dia rajin olahraga. Ternyata apa yang terjadi? Mau berangkat menuju Mekah, di situ sakit parah. Oleh saya buat calon jamaah haji, sadari bahwa kita berkunjung ke rumah Allah untuk bertamu. Namanya tamu, mau ketemu dengan yang punya rumah Allah. Duyufur Rahman. Jaga yang kedua, ucapan perbuatan yang dilarang saat umroh dan haji. Nah, amalan lisannya adalah banyak-banyak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Kebahagiaan buat kita semua. Kalau kita semuanya akan dipanggil memenuhi rukun Islam yang kelima dan juga ibadah sunnah umroh di tahun yang akan datang lebih baik lagi, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya nanti ada tanya jawab, boleh. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan kekuatan ruhani yang positif dari orang yang berhaji,
dan kita pun ada kerinduan kepada Rasulullah, dan kita mengerti bahwa kita akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua, saya dan Pak Samsul keluarga atas keluarga. Insya Allah pada tanggal berapa nanti saya mau berangkat, dan tanggal 9 sudah terbang. Mohon doa, ya, mohon doa restunya, semoga saya bisa melaksanakan kewajiban ini dengan selamat, aman, sampai selesai. Tidak ada puasa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadinillah wa bikulli rasulullah sallallahu wa azwaji wa dzurriyyati wa nurati syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وثم إلى أرواح رباك الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين والسادة الصوفية الحقيقين وجميع الأولياء تعالى من الشام بأرضها وخارجها برها وبحرها من يمينها وشمالها ومن قافلة آدم وإلى وخصوصا حاجتنا Bapak Mudiono bin Muhsin Ibu Tisah Ya Hatih binti Masjid Wala Arya Ilham Maulana bin Mudiono Wala Bapak Samsul Muradin bin Abis Putolib Wala Ibu Maya Damayanti binti Ganti Hartono Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina. Mari sebutkan nama ayah dan ibu kita masing-masing. Wajdatina wa jaddatina wa jami' masyayikhina syaikhana wa likafatil muslimin wa muslimat wa ahli kubur jamaah Masjid As-Sofa Kurianan Masjid Bi Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim.
آمين آمين يا رب العالمين. حمدا نائمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين يا مجيب دعوة المضطرين يا إله العالمين يا إله الظالمين بك أنزلت حاجاتنا يا رحمن أنت له ولكل حاجاتنا Bapak Mulyono bin Muhsin Ibu Cahya Hati Binti Mas Dukur Waila Arya Ilham Maulana bin Mulyono Bapak Samsul Abidin bin Agus Muttalib wa Ibu Maya Damayanti binti Ganti Hartono wa ila hajatina jamaah Masjid As-Sofa antara wa kulli hajatina bifadli bismillahirrahmanirrahim ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala musyrika laha lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna waj'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma ij'alna waj'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya nuran nur ya ilma ma fi sudur akhrijna tawfani wa tafana muslimaini wal hikna bisolihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah sisa umur kami, berkahilah kehidupan kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari Pak Samsul dan Pak Mulyono keliling salaman minta maaf kepada semuanya dan kita minta maaf sama-sama. Wal
لا شريك له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.